أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. Maka di hadis yang telah kita lewati bahwa Al-Quran diturunkan dengan lugat dari lugatil Arab. Maka di sini menjadi pendalilan bahwa qiraah yang sering kita baca Al-Kisai qiraah yang benar. Maka sampai para ulama pun mencarikan i'rabnya. Kalau dia tidak benar, ngapain diurus i'rabnya? Maka di sini ada perbedaan. La tazulu fi'lul mudhari'nya marfu litajarrudihi anin nasib wal jazim. Litazula fi'lul mudhari' mansub. Berarti lamnya lam al-juhd atau lam sababiyah. Taib la tazulu harus dicarikan lamnya apa nih? Maka lamnya di sini lam fariqah. Baru dengar? Itulah takhrij dari ulama. Maka sini menjadi pendalilan bahwa asal dari qiraah dari Arab itu yang dipakai. Lalu setelah itu dicarikan takhrijnya oleh ulama ahlul Arab. Kenapa demikian dan kenapa demikian? Dan begitu pun jika antum melihat kepada kutub tafsir, maka kutub tafsir yang besar dan dia seorang ahli nahwi juga, selain ahli tafsir, ahli nahwi akan membicarakan permasalahan ini. Dan permasalahan ini dibahas di dalam kutub-kutub tafsir yang besar. Dibahas dari segi nahwu. Maaf, tidak seperti misalnya tafsir As-Sa'di yang hanya sekedar memudahkan untuk terjemah. Semua yang membuat tafsir mempunyai niat-niat tersendiri. Ini untuk mempermudah dan ini untuk membahas tentang ilmu. Maka di kutub-kutub tafsir seperti tafsir At-Tabari yang besar dan juga tafsir-tafsir yang membicarakan tentang qiraah, dibahas di situ qiraah yang berbeda dan juga dibahas di situ takhrij i'rab yang berbeda. Tentunya siapa yang mengkonsumsi, yang mereka orang-orang yang ingin membahas secara ilmiah masuk kepada itu. Adapun seperti tafsir-tafsir yang sederhana, tafsir As-Sa'di, yang mereka hanya mengkonsumsi dari segi makna dan mudah untuk menghafal Al-Quran, mungkin tidak butuh perkara-perkara seperti ini. Maka inilah dari pembahasan al-i'rab yang kita berikan. Maka terjadi perbedaan dikarenakan perbedaan qiraah. Kemudian kita tutup pelajaran kita dengan tafsir al-ma'ani. Maka telah ditafsirkan oleh para ulama tentang permasalahan ayat ini. Maka telah datang tafsir yang kami pilih dikarenakan sanadnya sahih dari Qatadah, dari dua jalan seperti biasa. Yang pertama dari Muhammad ibn Thawr an Ma'mar an Qatadah, atau dari Muhammad ibn Abdul A'la an Muhammad ibn Thawr an Ma'mar an Qatadah. Semua rijalnya thiqat. Adapun ucapan Ali ibn Madini Ma'mar an Qatadah muttarib, wallahu a'lam apakah setiap hadisnya muttarib ataupun muttarib dari hadis tertentu atau khusus pada ilmu hadis dan ilmu tafsir tidak, wallahu a'lam. Maka ucapan Allah wa in kana makruhum litazulu aw la tazulu minhul jibal, jika rujuk kepada ucapan salaf, maka mereka banyak yang mentafsirkan menggunakan qiraah yang masyhur dipopularkan oleh Al-Kisai. Maka Qatadah pun membaca wa in kana makruhum la tazulu minhul jibal. Maka yang demikian itu, kata Qatadah, dikarenakan mereka menyebutkan Allah dan mereka menyebut Allah itu mempunyai anak.
in kana makruhum la tazulu minhul jibal, maka tidak diartikan kalau di sini la tazulu bukan in nafiyah tetapi taukid mukhaffafah. Maka makar mereka dengan menyebutkan Allah itu mempunyai anak, la tazulu minhul jibalu, maka akan mengguncang gunung. Apa itu kata Qatadah? Da'au lillahi walada. Di saat mereka menyebutkan Allah itu mempunyai anak, seperti orang Nasara dan seperti orang Yahud yang mengatakan Uzair ibnullah. Maka ini kata Qatadah seperti ucapan Allah. Dia beristidlal bagaikan Allah mengambil anak. Ucapan Allah, takadus samawatu yatafattarna minhu wa tanshaqqul ardu wa tajirul jibal hadda anda aulir rahmani walada. Di saat memanggil kepada Ar-Rahman itu waladan. Maka ayat ini persis dengan ayat yang tadi. Dan juga di sanad yang lain yang hasan dari Bishr ibnu Mu'ad, dari Yazid ibnu Zurek, dari Sa'id ibnu Abi Arubah, dari Qatadah. Berkata Qatadah, wa fi mushaf Abdullah ibni Mas'ud wa in kada makruhum la tazulu minhul jibal. Maka aku mendapati di mushaf Ibni Mas'ud, kata Qatadah, maka menandakan bahwa Ibnu Mas'ud pun membaca seperti yang dipopularkan oleh Al-Kisai. Wa in kada makruhum la tazulu minhul jibal. Maka sama Qatadah pun mengatakan seperti ayat tadi. Maka ini sanadnya sahih. Maka dari sini kita mengetahui dari makna ayat ini, wa qad makaru makrahum wa indallahi makruhum wa in kana makruhum la tazulu minhul jibal wa in kana makruhum li tazula minhul jibal. Maka kedua maknanya itu agak sedikit berbeda namun maknanya sama. Maka sungguhnya makar-makar mereka yang sangat besar itu, maka di sisi Allah telah mempunyai balasan atas makar mereka. Dan bagi yang lamnya lam juhud, maka tidaklah, karena innya in nafiyah, maka tidaklah makar mereka yang sangat besar itu membuat gunung-gunung lenyap dikarenakan makar tersebut. Maka ini atas qiraah, dua qiraah tadi. Dari sini kita mengetahui bahwa makar yang mereka siapkan itu yang mengguncang gunung, menyebut Allah itu mempunyai anak. Ini faedah dari tafsir as-salaf, bahwa yang diinginkan dari ayat ini, makar yang besar tadi, di saat mereka mengatakan bahwa Allah mempunyai anak. Dan ini juga seperti tadi Qatadah menyebutkan, sama seperti surat Maryam, yang mana di surat Maryam yang kami sebutkan tadi maknanya sama. Maka ini yang bisa kita berikan dari ilmu tafsir. Maka selesai dari tafsir surat Ibrahim ayat ke berapa? 49, 46. Maka insya Allah di pelajaran yang akan datang kita masuk kepada ayat ke-47.
Wa naktafi ila huna wa jazakumullahu khairan wa barakallahu fi